Sebelum saya terus, saya mau tanya, saudara gembira nggak hadir maulid? Nah, itu aja saya menanya, nggak yang lain. Satu pertanyaan aja. Kalau jawabannya benar gembira, berarti itu tanda saudara menggembirakan hati Rasul. Jadi gembiranya hati saudara itu tanda-tanda menggembirakan hati Rasul. Begitu. Sebenarnya yang gembira sama Rasul. Kitanya ke bawah gembira. Misalnya gini, anak kita ulang tahun, kita ngundang orang, yang paling gembira itu orang yang kita undang apa anak kita? Anak kita ulang tahun, ya, rumah kita hias, kita tambahin lampu, kita ngundang kameramen, kita videoin, kita undang band kepret namanya, ya kan? Yang paling gembira itu siapa? Anak kita apa orang yang kita undang? Anak. Karena apa? Sebab semua aktivitas yang kita lakukan itu diperuntukkan untuk anak kita. Anak kita yang paling girang mah. Kalau yang lain mah ke bawah-bawah girang. Nah, maulid itu yang paling girang itu Rasulullah sebenarnya mah. Kita ini ke bawah-bawah girang sama acara Rasulullah. Makanya saking girangnya kita, di mana aja mauludan kita samperin karena kita girang sama acara maulid. Di samping itu, pas banget bini kita kagak masak lagi. Ya, jadi kan kita lengkap namanya. Girang juga, perut juga keisi, bukan begitu? Tapi udah malam begini, mata udah pada loyo ini kelihatannya. Jadi lapar udah mulai naik ini. Dah. Jadi yang paling gembira Rasulullah, karena yang dimaksud dan dituju dalam acara itu adalah Nabi Muhammad. Saya kasih contoh lagi, ada orang ngawinin, kan ada pengantinnya, disewain tenda, ya kan? Makan seenak-enaknya, apa aja tuh makan ada di situ tuh, cendol, bakso, apalagi. Namanya orang pesta kan apa aja ada. Pada girang kan orang datang kondangan ya, pakai nanggap 3 hari 3 malam, nanggap dangdut, ya kan, nanggap film mabak. Dulu mah ada film mabak, pakai nanggap lenong, lagi rame ada bokir dulu kan, dangdutnya Roma Irama, kan pada girang tuh. Yang paling girang nganten. Kenapa? Sebab semua acara itu dimaksudkan nganten. Dan yang lain pada ngikut girang, orang dia ada di situ, jadi ke bawah-bawah girang. Begitu gak kira-kira? Ini mah saya mau sepakati dulu supaya ntar yang saya sampaikan bisa kepaham. Habib Ali bin dalam pernyataan maulid itu ada bahasa al-kaunu kulluhu isyarah wa anta maksud. Jadi Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan alam semesta ini dengan semua keindahannya, membuat orang pada senang dan bahagia. Hidup punya duit senang, hidup sehat senang, jalan-jalan senang, lihat laut senang, lihat gunung senang, lihat indahnya Masya Allah kemana-mana luar biasa. Sebenarnya bukan buat kita. Yang dimaksudnya wa antal maksud, untuk membahagiakan Rasulullah. Hah? Allah ciptakan laut luas indah untuk Rasulullah, begitu maksudnya. Allah menciptakan gunung di mana-mana indah, Masya Allah, air mancur luar biasa. Kita kan ngeliatnya girang betah ya. Bukan kita ini maksud. Lu mah kagak dimaksud apa-apa. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Kita mah mau menikmati mau kagak nggak ada, kagak dihitung, kita mah kagak dihitung.
Lu mah karena ke bawah-bawah, yang dimaksud adalah Rasulullah. Begitu maksudnya. Biar paham nih. Ini nikmat yang sementara yang dimaksud Rasulullah. Nikmat yang abadi, Allah Ta'ala ciptakan surga yang tidak ada batas akhir, yang abadi, yang kenikmatannya itu tiada terhingga, baik dinikmati dengan mata, dengan telinga, dengan mulut, dengan tangan, dengan lidah, dengan kaki, dan seluruh anggota tubuh kita menikmatinya. Yang dimaksud itu bukan kita, walaupun kita ibadah mulu, karena kita mah ibadah mulu juga bisa ditolak ibadah kita. Orang kecampur sama tetek bengek yang dalam hati, ya, yang dimaksud mah wa antal maksud. Allah ciptakan surga dan kenikmatannya, yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Kita bisa nggak nikmatin? Bisa, syaratnya dekat dengan yang dimaksud. Dekat dengan yang dimaksud dengan Rasulullah. Siapa orang yang dekat dengan dimaksud oleh Rasulullah? Orang-orang yang mengikuti Rasulullah. Itu ngikut ke bawah. Sebenarnya mah yang dimaksud mah buat Nabi. Andaikan orang nggak ada yang masuk surga juga gak ada masalah. Emang saya buat Nabi. Nah ini kita pada pengen masuk surga. Orang pengen masuk surga karena kita ngikutin Nabi, maka kita akhirnya masuk juga ke dalam surga. Makanya para sahabat-sahabat Nabi itu ingin masuk ke dalam surga bukan karena surganya sebenarnya mah, karena pengen ketemu Rasulullah. Sebab kalau udah ketemu Rasulullah mah nikmat yang bagaimana aja dia bisa rasain. Ya kayak kita jalan-jalan ngikut sama camat, ya kan kita asal camat turun kita makan, kan begitu. Camat mampir kita makan. Ya sebenarnya yang punya duit mah camat. Kita mah cuma beli rokok aja kagak sanggup, kan gitu. Ya istilahnya ngikut-ngikut doang, yang senang mah camat. Sebenarnya yang senang mah Rasulullah. Karena ini orang dekat dengan Rasulullah, jadi akhirnya dia juga ke bawah-bawah, ngikut-ngikut. Tergantung kadar kedekatannya, tergantung kadar ngajinya, tergantung kadar ilmunya. Semakin banyak kedekatan diupayakan dengan ilmu dan amalnya, maka dia akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Maka saudara, dengan rumusan ini, saya kasih tahu, dengan rumusan ini kita tahu akhirnya harus bagaimana mestinya supaya dekat dengan Rasulullah. Semakin ada keterikatan dengan mengikuti ajaran-ajaran Nabi, maka saudara-saudara, maka akan terseret sampai dekat kepada Nabi dan akhirnya bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan begitu adanya kita. Amin ya rabbal